pertanyaan menggantung tadi Pak Sudirman. Kenapa sih pede banget Jawa Tengah mau perubahan? Sebenarnya bukan pede ya, tapi lebih kepada asesmen yang realistis gitu. Saya memandang Pilpres itu pemilihan figur. Dan figurnya kebetulan yang bertanding adalah antara Pak Anies Pak Muhaimin melawan Pak Prabowo Mas Gibran, melawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar 10 tahun memerintah kan, dan hasilnya Jawa Tengah gak kemana-mana gitu. Dan saya hampir mengalahkan pada waktu 2018. Walaupun yang dukung luar biasa banyak, maksudnya partai yang mendukungnya gitu. Kemudian Pak Prabowo tidak punya rekod yang baik lah di Jawa Tengah. Beliau ada di Jakarta segala macam lah gitu. Kemudian Pak Anies dan Muhaimin memang orang yang seperti memberi harapan baru dalam urusan keadilan, dalam urusan pertanian, dalam urusan ketenagakerjaan. Jadi itu sesuatu yang memang, jangan lupa guru, ASN segala macam itu sangat respect kepada Pak Anies gitu. Jadi satu pertarungan figur, yang kedua memang konstelasinya berbeda sekarang. Kalau dulu kan seperti punya basisnya partai tertentu. Tapi sekarang nggak begitu. Apalagi saya guyon mengatakan begini. Dulu saya dengan Mbak Ida itu kan baru temannya Anies dan temannya Muhaimin yang maju kan. Nah sekarang yang maju adalah Anies dan Muhaimin ya gitu, maju sendiri. Jadi insya Allah itu akan menjadi kekuatan tersendiri untuk mengambil basis Jawa Tengah. Tapi jangan lupa Pak, orang Jawa Tengah juga mencintai Pak Joko Widodo dan ada Gibran Raka Buming Raka selaku putranya Joko Widodo dan juga wali kota di Surakarta. Tentu ada aspek itu, tapi juga jangan lupa juga bahwa di antara orang yang disebut sebagai mendukung pemerintah itu sebetulnya kan pilihannya banyak. Bahkan beberapa survei mengatakan hanya sedikit orang yang mengatakan pemerintah itu memuaskan, serta-merta akan memilih yang diendorse oleh Pak Jokowi. Apalagi setelah yang dipilih adalah putranya sendiri, itu satu faktor pengurangan yang luar biasa loh. Jadi itu tidak boleh underestimate, karena di mana-mana orang concern dengan itu, termasuk pandangan-pandangan kelas menengah, pandangan kaum terdidik, pandangan yang dulu mendukung Pak Joko Widodo juga akhirnya turun simpatinya karena ternyata yang didorong adalah putranya, di mana itu sesuatu yang sedang kita perangi sebetulnya kan. Tapi elektabilitas mereka berdua cukup tinggi loh Pak, dibandingkan dengan Anies Muhaimin, bedanya 2 kali lipat loh. Iya. Itu kenyataan yang kita lihat ya, dan karena itu memang kita terus berusaha memberikan satu pandangan pada masyarakat bahwa suasana ini kalau diteruskan sebenarnya beresiko gitu ya. Karena kembali orang butuh perubahan, butuh perbaikan, butuh pembaruan, sesuatu yang buruk tidak boleh diteruskan. Nah sementara yang datang adalah orang-orang yang menjanjikan perbaikan tadi gitu. Dan itu yang sedang kita coba kompetisikan sebaik-baiknya lewat berbagai forum kan. Itu yang ditawarkan oleh timnasnya Amin begitu ya, tagline perubahan tadi. Kurang lebih begitulah. Kita mau lihat dulu nih, mau menyajikan lagi sedikit cuplikan informasi kepada pemirsa dan juga Pak Sudirman. Berikut ini kita lihat masih berkaitan tentunya dengan pemilu-pemilu Pilpres 2024. Bawaslu beber alasan batal panggil Gibran soal bagi-bagi susu di CFD. Ini sempat dilaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran jadi nggak perlu dipanggil. Kemudian Bawaslu diminta dalami dugaan pelanggaran pemilu dari dukungan perangkat desa ke Gibran. Kemudian Gibran bagi-bagi susu lagi, minta tak bahas panggilan Bawaslu. Oke, ini gimana tanggapan dari Pak Sudirman? Ada satu poin benang merah yang sama. Akan ada satu tema yang begini terus-menerus. Karena bagaimana kita mengharapkan wasit yang merangkap pemain, bagaimana bisa adil? Kan apa bedanya kan? Pak bagi-bagi susu dengan misalkan bagi-bagi baju kaos? Misalkan ada yang bagi-bagi baju kaos. Loh, kalau yang bagi kaos itu bukan berkaitan sama orang yang jadi wasit, ya wasit segera disemprit. Ini kan jelas sekali bahwa ada banyak kasus, ada banyak kejadian, tapi kemudian tindakannya seperti ditunda-tunda, dicari-cari alasan untuk
selalu terhindar dari segala macam sanksi gitu ya. Bahkan kalau saya kembali pada contoh yang paling membuat bangsa ini gegeran itu ya, sudah jelas tidak memenuhi aturan pun, aturannya dirubah. Jadi startnya itu start yang memang buruk sekali. Jadi jangankan yang kecil-kecil ini, jadi terbiasa dengan melanggar norma, terbiasa dengan melanggar aturan, terbiasa dengan mengakali norma gitu. Kalau kita masih ingat debat mengenai etika itu kan, yang keluar kepala ndasmu segala macam, itu kan sebenarnya satu refleksi bahwa memang penghormatan pada norma itu rendah sekali. Dan kita sebetulnya sedang tidak melakukan pendidikan politik yang baik. Nah karena memang kita ya harus adu kuat bahwa pemilu ini bagi kita adalah juga bagian dari pendidikan politik. Karena itu harus menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dengan baik. Dan terus berusaha mentaati hukum, mentaati norma yang ada gitu. Kalau bicara soal politik, sangat lumrah kita lihat bahwa masing-masing misalkan orang yang bertarung dalam politik itu menunjukkan kejelekan yang lain dari satu sama lain. Misalkan ada 5 pasangan, 10 pasangan, wajar mereka saling menjelekkan satu sama lain. Apakah itu memang pendidikan politik juga? Misalkan barusan Pak Sudirman Said misalkan mengatakan sesuatu yang tidak baik mengenai calon pasangan yang lain. Calon pasangan yang lain juga mungkin mengatakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Amin sebelum-sebelumnya, misalkan seperti itu. Itu kan juga artinya kita saling menjelekkan satu sama lain, Pak. Sebetulnya bukan saling menjelekkan, tapi memberi fakta-fakta. Kan kita boleh melakukan negatif campaign, yang tidak boleh kan black campaign kan. Kalau faktanya ada kita kemukakan, dan itu memberi kesempatan pada publik untuk melihat, untuk melakukan komparasi gitu. Jadi bahwa ada pelanggaran etika berat itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada percobaan melakukan perubahan undang-undang yang ada itu terbukti oleh satu proses hukum kan. Itu bukan menjelek-jelekan, itu menjelaskan fakta apa barusan yang dikatakan ada pembagian susu tapi ternyata tidak ada tindakan. Ada pembagian uang muncul di publik tidak ada tindakan. Itu kan bukan menjelek-jelekan, itu adalah fakta yang memang seharusnya dilakukan tindakan oleh aparat atau oleh pengawas pemilu yang punya kewenangan begitu. Oke, kita pindah ke topik lain nih Pak. Beberapa waktu yang lalu ada debat tanggal 22 Desember kalau nggak salah, debat cawapres pada saat itu. Ya. Caimin ini mendapatkan sentimen yang cukup negatif dari drone emprit, misalkan lebih dari 70%, ini ada nama Caimin, tapi sentimennya kurang oke ini kepada Caimin. Kita mungkin ada videonya, bisa kita play dulu teman-teman. Kita nonton dulu nih Pak. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Ini salah satu yang juga cukup menarik perhatian ketika debat kemarin. SGIE dan Caimin kayaknya kolabakan nih ketika debat kemarin. Evaluasi untuk debat kemarin untuk Caimin gimana Pak Sudirman? Saya simpati pada Caimin karena beliau dengan enteng, dengan gentle mengatakan saya tidak mendengar. Seharusnya itu dijelaskan itu supaya bisa dibahas dengan baik. Tapi kan bahkan moderatornya pun tidak memberi kesempatan tuh, ya kan? Malah seperti ini waktunya menjawab gitu. Padahal sebetulnya tinggal kalau memang tidak punya niat untuk triknya sebenarnya dijelaskan dengan benar. Dan karena itu kan kemudian dibahas oleh KPU belakangan bahwa ke depan tidak boleh menyampaikan singkatan-singkatan yang menimbulkan multitafsir. Jadi sebetulnya ini debat ini kan bukan cerdas cermat, tapi lebih kepada menggali konsep. Kalau konsepnya disepakati mau dibahas kita bahas gitu. Jadi tapi itu kita mengerti, itu cara, itu trik ya. Tapi bagi kami itu satu evaluasi yang mungkin akhirnya kan muncul pada diskusi berikutnya bahwa sebaiknya ada aturan-aturan main yang lebih membuat calon itu bisa mengeksplorasi ide dengan lebih leluasa, bukan trik untuk menjatuhkan Caimin. Sesuatu yang wajar, namanya
kompetisi pasti kan ada. Cuman cara itu menurut saya kurang bermutu menurut saya. Nah kalau misalkan, kalau boleh menilai debat 1 dan debat 2 kemarin gimana sih evaluasinya kalau menurut dari Timnas? Kita puas dua-duanya, tentu saja masing-masing pribadi kan berbeda cara mengungkapkannya, cara berargumennya gitu. Semua evaluasi mengatakan Caimin kemarin tidak perform sebaik Pak Anies, kita akui itu, dan itu jadikan evaluasi. Tapi sebetulnya apa-apa yang menjadi pembahasan itu direspon dengan baik seluruhnya oleh Caimin, dan topiknya itu kan topik yang sangat spesifik ya, soal ekonomi, perdagangan segala macam. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, itu kita akui. Tapi kenapa? Berarti keberatan sama topiknya atau gimana nih Pak? Enggak juga, kan sebetulnya lebih banyak menggali konsep ya. Dan Pak Muhaimin Iskandar itu kan bukan juga orang kemarin sore. Yeah. Pernah jadi menteri di bidang Kesra, pernah jadi menteri tenaga kerja, artinya ngurus ekonomi juga, pernah menjadi pimpinan DPR cukup lama, pernah menjadi ketua partai begitu lama, dan pasti membahas banyak hal. Jadi tidak ada hal yang mendasar yang tertinggal, tapi barangkali suasananya memang membutuhkan perbaikan ke depan gitu aja. Banyak orang menilai Caimin itu nggak dirinya sendiri ketika kemarin berdebat, kayak ada beban gitu, kayak bukan dirinya. Ada yang mengatakan bahwa dia kayaknya mencoba untuk copycat gayanya Pak Anies begitu, dan kelihatan nggak natural. Ada yang mengatakan seperti itu. Ngerasa nggak Timnas Pak? Nggak juga, tapi mungkin bagi Caimin kan ini debat pertama. Pak Anies jadi sudah berkali-kali, ya perlu pembiasaan, tapi insya Allah pada sesi kedua, ketiga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ada pressure nggak mungkin yang dirasakan internally dari Caimin? Tidak ada yang nggak punya pressure. Tidak ada yang nggak punya pressure. Paling besar dari mana sih Pak rasa-rasanya pada saat debat kemarin untuk Caimin? Karena Caimin ini kan kayak saya bilang tadi, ada sebuah katakanlah dari media sosial yang melihat seperti apa pergerakan perbincangan untuk ketiga cawapres kemarin. Ternyata Caimin ini paling banyak dapat tweetan, paling banyak dapat respon, komentar, tapi komentarnya bernuansa negatif. Tapi bukan yang paling negatif kok. Beliau memang tidak sebaik Gibran, kita akui, tapi masih banyak positifnya, dan secara substansi, apalagi setelah mengalami pengolahan berikutnya, ternyata yang disampaikan Caimin ternyata punya basis. Jadi kita tidak mengalami perasaan bahwa kurang berhasil, enggak, tapi memang kita bisa improve lagi ke depan. Kalau menurut Bapak, penampilan dua kandidat lain gimana? Cawapres yang lain, ada Gibran, ada Pak Mahfud. Saya boleh nggak komentar ya? Saya boleh nggak komentar. Saya kira harus diakui Mas Gibran itu berlatih dan menunjukkan confidence yang cukup tinggi. Emang kalau latihan salah Pak? Bukan, justru karena saya beri respect pada beliau. Yang kurang berkembang malah kelihatan Pak Mahfud. Mungkin juga karena beliau punya beban sebagai senior barangkali ya. Tapi yang namanya debat ini kan dinamis. Nanti pada perdebatan berikutnya pasti akan ada dinamika baru. Jadi kita relax saja, dan semua pihak pasti akan terus menyiapkan diri dengan lebih baik untuk. Jadi yang paling oke kemarin debat cawapres siapa nih Pak? Kalau dari performance-nya nih. Saya nggak bisa jawab. Kalau dari Timnas ngerasa tetap dong yang didukung yang paling oke, tapi mungkin masyarakat punya penilaian. Yang paling bagus ya Caimin lah gitu. Baik. Baik, nanti kita akan bicara, masih ada 3 debat lagi, bagaimana kemudian persiapan dari Timnas Amin untuk mempersiapkan debat ketiga, keempat, dan kelima. Sesaat lagi pemirsa kami bahas One on One, segera kembali.